Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Yoga Pratama. Saya merupakan mahasiswa Teknik Perminyakan ITB 2024 dan di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian yang telah saya buat di mata kuliah Bahasa Indonesia bersama kelompok saya. Nah, judul dari penelitian kami sendiri adalah separator minyak dan air berbasis gravitasi dan densitas pada fluida. Nah, latar belakangnya ada dalam industri migas, fluida produksi itu kan berupa campuran air, minyak, dan gas. Itu perlu dipisahkan terlebih dahulu sebelum tahap pengolahan lanjutan. Nah, separator memanfaatkan perbedaan densitas antar fasa dengan bantuan gaya gravitasi. Efisiensi pemisahan dipengaruhi oleh desain separator, waktu tinggal fluida, rasio volume fasa, dan kondisi aliran. Desain yang tidak optimal dapat menurunkan kualitas produk, meningkatkan biaya pengolahan, dan mencemari lingkungan. Kegiatan ini berfokus pada pemisahan air minyak secara gravitasi untuk memahami efektivitas separator dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk tujuan dari proyek kami ini sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu mengetahui cara kerja separator dalam pemisahan air dan minyak. Yang tujuan yang kedua yaitu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi pemisahan air dan minyak dalam separator. Dan yang ketiga adalah mengetahui efektivitas pemisahan air dan minyak menggunakan separator. Nah, teori dasar yang kami gunakan di sini ada yang pertama itu definisi separator. Apa sebenarnya separator itu? Nah, separator adalah alat yang digunakan dalam industri minyak dan gas untuk memisahkan campuran fluida hasil produksi dari sumur menjadi komponen-komponen dasarnya, yaitu minyak, gas, dan air. Dan terkadang padatan juga seperti pasir. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan perbedaan sifat fisik masing-masing komponen seperti densitas dan fase. Yang kedua ada teori prinsip pemisahan fasa. Nah, pemisahan fasa ini pada separator sebenarnya terdapat 4 prinsip utama, yaitu penurunan tekanan atau pressure reduction, pengendapan gravitasi atau gravity settling, perubahan arah aliran atau turbulensi, dan yang terakhir adalah tumbukan fluida pada benda datar atau momentum braking. Dikutip dari Antar dan Bahari tahun 2016. Nah, tetapi pada penelitian kali ini, proyek yang kami buat itu menggunakan prinsip pengendapan gravitasi atau gravity settling. Nah, dan pada gambar di atas bisa dilihat itu ada gambar dari desain project separator yang telah kami buat. Di sana terlihat untuk proyeknya sendiri kami membuat dengan menggunakan bahan aluminium agar bisa yang tembus pandang agar bisa dilihat dari luar. Dan untuk bagian inlet dan outletnya itu menggunakan pompa yang disambungkan dengan selang untuk mengisi air. Di desain separator kami sendiri juga terdapat float switch sensor yang digunakan untuk mendeteksi indikator ketinggian air dan minyak yang ada di dalam separator agar air atau minyak yang dikeluarkan dari outletnya bisa diatur sedemikian rupa agar pemisahan berlangsung dengan lancar. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan dan biaya-biayanya terdapat pada pada slide ini. Yang pertama itu yang seperti saya bilang tadi ada akrilik yang di mana kami menggunakan akrilik tebal 3 mm dengan harga 200.000, pompa yang berjumlah 2 buah yang berharga 50.000, sensor float switch, kabel, minyak goreng, lem, corong, pipa, dan selang. Yang dengan total biaya yang kami gunakan pada proyek kali ini adalah Rp451.500. Nah, komponen-komponen yang ada pada separator kami sendiri ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada wadah akrilik. Wadah akrilik ini berbentuk transparan yang memungkinkan untuk melihat secara jelas proses pemisahan yang terjadi di dalam alat. Dan alat yang kedua adalah pompa. Pompa yang digunakan untuk mengeluarkan air dan minyak dari wadah setelah dipisahkan. Dan yang ketiga itu ada pipa. Pipa yang berguna untuk mengarahkan aliran fluida ke ruang bagian atas maupun ruang pemisahan utama. Dan yang komponen selanjutnya itu ada float switch, yaitu sensor apung. Terdapat dua float switch yang terdapat pada air dan minyak yang bertujuan untuk mengaktifkan pompa ketika air dan minyak mencapai batas ketinggian tertentu. Nah, cara kerja dari separator kami ini sendiri ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu fluida campuran kami masukkan ke dalam pipa melalui inlet yang di atas. Dan selanjutnya itu fluida masuk ke ruang bagian atas separator tadi. Dan setelah masuk ke ruang bagian atas nantinya, si fluida akan dialirkan melalui corong atau pipa downcomer ke bawah melalui ruang pemisahan utama. Dan setelah memasuki ruang pemisahan utama, fluida akan
terjadinya proses pemisahan antara minyak dan air karena ada faktor perbedaan densitas atau massa jenis fluida. Nah, lihat di slide ini terdapat timeline pembuatan yang kami membuat proyek ini dimulai dari bulan Mei, dari tanggal 5 sampai 11 Mei, kami membuat pengembangan konsep, ide, dan desain. Lalu ada persiapan alat dan bahan, perkiraan serta uji coba sensor dan kelistrikan. Selanjutnya ada pembuatan separator serta pemasangan sensor. Lalu ada pembuatan laporan, presentasi program, uji coba, dan sampai yang terakhir adalah penyusunan laporan dan dokumentasi yang berakhir pada bulan Juni tanggal 14. Nah, di slide ini bisa dilihat hasil kerja separator yang telah kami buat. Ada beberapa contoh foto yang di mana bisa kita lihat bahwa separator ini berbentuk transparan dan sangat jelas jika dilihat dari luar dan bisa terlihat proses pemisahan dari fluidanya. Nah, setelah kami lakukan pengujian, nah separator ini kami menggunakan campuran air dan minyak goreng. Yang pertama kami gunakan air dan minyak goreng, dan yang pengujian kedua kami gunakan air dan Pertamax untuk mengevaluasi efektivitas pemisahan berdasarkan perbedaan densitas dan viskositas. Nah, hasil pengujian yang ini menunjukkan bahwa ketika minyak goreng yang dimasukkan dengan densitas kurang lebih 0,9 gram per sentimeter, itu mampu terpisah sebagian 2 liter dari 2,5 liter. Tapi pemompaan ini hanya berhasil mengalirkan 1,5 liter karena keterbatasan sensor yang kami gunakan. Sementara pada campuran air dan Pertamax dengan densitas 0,74 gram per sentimeter kubik, itu proses pemisahannya berlangsung lebih cepat dan lebih jelas secara visual karena viskositas dari Pertamax itu sendiri yang lebih rendah. Nah, efektivitas pemisahan ini sangat dipengaruhi oleh sifat fisis fluida yang dipisahkan, kecepatan aliran masuk, dan waktu tinggal yang cukup untuk meminimalisir arus turbulensi yang terjadi. Nah, beberapa analisis yang telah kami gunakan terhadap pengujian sebelumnya, yang pertama itu prototipe yang kami buat ini terbukti cukup efektif memisahkan minyak dan air berdasarkan perbedaan densitasnya. Yang kedua yaitu minyak secara konsisten berhasil dialirkan ke ruang penampungan. Dan yang ketiga itu selalu ada sisa minyak maksimal 3,75 liter yang tertahan di ruang utama. Dan yang keempat itu diperlukan volume air minimal 9,375 liter untuk mendorong minyak melewati sekat jika total minyak lebih dari 3,75 liter. Yang terakhir itu adalah efisiensi separator tidak hanya bergantung pada desainnya, tetapi juga pada pengaturan volume air dan posisi sensor agar proses pemisahan berlangsung dengan optimal. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari produk yang kami buat. Kelebihan yang pertama yaitu produk ini bisa bekerja tanpa energi tambahan untuk proses pemisahan atau karena hanya mengandalkan perbedaan densitas saja. Dan yang kedua, produk ini efektif dalam memisahkan minyak dan air, terutama jika perbedaan densitas dan viskositasnya itu cukup besar. Dan yang terakhir itu sistem ini bekerja dengan otomatis dengan sensor dan pompa. Nah, kekurangannya sendiri adalah karena kami menggunakan wadah akrilik, itu sambungan dari wadahnya itu rawan mengalami kebocoran. Dan yang kedua itu keterbatasan desain sensor minyak. Nah, karena keterbatasan desain sensor inilah terdapat banyak minyak yang tersisa di dalam wadah akrilik sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah daya pompa yang terbatas. Karena kami menggunakan pompa yang relatif murah, oleh karena itu maka si daya dari pompanya itu tidak terlalu kuat untuk mengimbangi laju aliran dari fluida yang masuk. Nah, kesimpulannya adalah prototipe separator ini memisahkan minyak dan air berdasarkan perbedaan densitas dan gravitasi. Volume air cukup dibutuhkan agar minyak melewati sekat ke ruang penampungan. Pemisahan campuran air Pertamax itu lebih cepat karena viskositas lebih rendah. Nah, kendala utama adalah sisa minyak yang tertahan akibat desain dan posisi sensor. Secara prinsip ini sudah efektif, namun efisiensi masih bisa ditingkatkan. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari hasil penelitian yang telah kami buat di kelompok kami. Ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.